Halo guys, kali ini kita bakal membahas sebuah action camera dari DJI, dari sepuhnya langsung. Ini apa DJI apa? Ini DJI Osmo Action 5 Pro, ada Pro-nya. Ada Pro-nya. Kira-kira apa perbedaannya dengan edisi yang terdahulu, yaitu Osmo Action 4? Let's check it out. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke bro, langsung aja kita komentarin terkait desain and materialnya. Karena kalau menurut gua dari jauh tuh ya namanya action camera mirip-mirip ya. Betul. Sampai kita kayak ngeliat lebih dalam lagi nih. Nah ini gimana? Bedanya apa nih secara fisik dulu nih, secara desain? Dari fisik sekarang ini udah ada ring merahnya. Ini penanda antara yang Pro dengan yang biasa ya. Jadi kalau dari dimensi, tapi ini enaknya tetap sama. Apa tuh? Gitu. Jadi dimensi ukuran panjang, lebar, tingginya sama, beratnya sama. Artinya teman-teman yang mungkin sebelumnya action cam-nya ini dipakai di mounting berbagai macam ya. Mungkin juga ada yang ditaruh di drone FPV rakitan, itu tetap bisa. Kalau yang sebelumnya bisa juga. Gitu. Jadi gak ada perbedaan di ukuran dan beratnya. Ukuran dan berat sama persis ya. Jadi at least setidaknya teman-teman bisa save money ya. Betul. Untuk kayak aksesoris yang kemarin bisa jangan dibuang dulu. Karena kan suka beda size ya. Akhirnya tuh aksesoris jadi nggak kepake. Baru lagi. Nah ini nggak usah. Oke. Gitu. Dan apa nih? Secara material nggak ada perubahan ya? Secara material dipertahankan. Tetap sama desainnya magnetik. Terus nutupnya juga sama ya. Cuman ini sama ya. Nah kalau bagian sininya untuk memorinya ya. Nah ini juga masih sama juga, kita lihat. I see. Berarti secara penempatan, terus ya beragam kayak beratnya tadi masih sama persis ya? Oke. Oke, kalau semuanya sama nih secara desain, materialnya sama, berarti improvementnya apa dong nih? Oke, satu, daya tahan dulu. Nah, kalau action cam pasti dipakainya untuk ugal-ugalan. Ya, dipakai ekstrim lah gitu. Nah, ini pertama untuk teman-teman yang suka nyemplung, suka snorkeling, diving, ini oke banget. Itu pertanyaan 1000 umat tuh tiap kali di kolom chat ya. Nah, ini sekarang udah nambah. Sekarang jadi sampai 20 meter nyelemnya. Sebelumnya di 18 gitu. Meter. Itu aja udah paling dalam kayaknya untuk action cam di levelnya ya. I see. Gitu. Nah, sekarang ditambah lagi jadi 20 meter. Gitu. Disclaimer nih, apakah bisa di open water di laut? Bisa? Bisa, itu justru di laut ya. Dan tanpa perlu casing tambahan. Tapi dengan kondisi locknya itu yang proper ya. Betul ya, jadi jangan sampai ada kebuka dikit misal ya, baterainya nih atau tempat memori. Nah, ini sealingnya nanti kebuka gitu ya, atau ini lensanya error jadinya gitu ya. Jadi harus ke sealing semua lensanya, tutup baterai, tutup memori harus ketutup semua sealing. Itu bisa 20 meter guys. Jadi ini ada fitur baru, di saat dia nyelam lebih dari 1 meter itu bisa auto record gitu, menghindari takutnya lupa ngerekam, kan bete tuh ya kan, udah snorkeling nyelam ternyata lupa nge-record. Nah dia udah ada fitur auto record di atas 1 meter gitu. Terus saat dia ke atas ya atau ke daratan itu bisa juga auto off juga gitu. Terus kalau udah nyelam, biar menghindari tadi tuh kepencet nggak sengaja gitu, itu udah bisa di lock juga. Jadi dikunci untuk menghindari kepencet nggak sengaja. I see. Tapi itu kalau 1 meternya itu apakah berlaku hanya di laut atau kalau misalnya gue lagi di kolam renang publik misalnya itu bisa akan nyala juga? Bagus pertanyaannya. Jadi si Action 5 Pro ini sekarang udah ada sensor tekanan airnya. Bukan sensor tekanan air ya, sensor yang bisa membaca tekanan air gitu. Jadi dia bisa mendeteksi secara otomatis tadi. Gitu. Mau di air ataupun di laut ataupun di kolam ya. Dan yang asik ini yang baru nih, dia bisa mendeteksi kedalaman airnya atau kedalaman teman-teman saat nyelam. Gitu. Jadi supaya selama ini kan banyak yang bingung ya, takutnya lebih dari 20 meter nih nggak sengaja gitu kan, hilaf, kelebihan gitu, data rusak. Nah sekarang udah kedetek, jadi udah ada di layarnya kayak teman-teman main drone ya, drone DJI itu kedetek kita udah nyelam berapa meter di bawah laut. Jadi udah ada patokannya ya. Kalau selama ini kan kadang mungkin akhirannya kayak saya merasa belum sampai limitnya ya, padahal mungkin aslinya di dunia nyata kalian udah kayak melewati limit dari kemampuan dari si action cam-nya, akhirannya
jebol. Yes, kalau ini lebih sekarang, aman jadi. Jadi lebih aman. Jadi materialnya nambah sekitar 2 meter ya kedalamannya dari betul, Action 4. Jadi 20 meter sekarang. Terus ada bisa indikatornya. auto record, auto off juga, dan ada indikator kedalamannya. Oke, gitu. jadi pengembangannya nggak cuma dari desain dan materialnya doang, karena mungkin kan nggak ada bedanya ya, tapi ternyata secara teknologi di belakangnya ditambahkan. Jadi gitu. kalau misalnya use case-nya kayak tadi nyelam gitu, jadi lebih bisa ketahuan lah, jadi nggak melewati batasnya. Oke, sekarang untuk bagian control and connectivity, emang kontrolnya tuh ada perbedaan nggak ya? Tapi kalau misalnya nggak ada perbedaan, mungkin bisa di-share buat teman-teman yang belum pernah experience juga versi sebelumnya yang Section 4 misalnya. Oke, jadi kalau kontrol ini mirip. Jadi teman-teman yang udah terbiasa dengan Action 4 itu nggak perlu bingung lagi, adaptasi lagi. At least yang harus belajar gadget baru ya. Betul. Itu nah, tapi kalau teman-teman yang baru nyobain actionnya DJI, itu simple banget. Ini cuma ada tombol power, lalu ada tombol record. Tombol power buat nyalain hidupin. Nah, kalau udah nyala, ini jadi tombol buat ubah-ubah menunya. Kayak misal ganti dari foto ke video, ke time lapse dan lain-lain. Gitu. Jadi tombolnya simple banget. Jadi buat learning curve-nya juga cukup beginner friendly banget, ya. Betul. I see. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu juga mungkin boleh di-share nggak sih kayak use case-nya mungkin kan buat apa sih kayak layar sampai ada dua-duanya touchscreen lagi. Oke. Itu kan semenjak Action 4 kan udah gitu ya. Betul. Nah, ini yang jelas memudahkan untuk teman-teman selfie, vlogging, ya. Terus juga untuk misal kalau lagi underwater gitu kan. Nah, terus touchscreen-nya ini jadi kita nggak usah bolak-balik layar. Nggak usah lagi selfie gini terus mau nyeting putar depan lagi, nggak usah. Jadi tinggal kontrolnya langsung dari depan aja sama kayak gini. Gitu. I see. Dan kita bisa ngunci salah satunya. Jadi kalau kita mau aktifin yang depan, misalnya yang belakang yang dikunci. Artinya nggak bisa ke senggol-senggol nggak sengaja atau sebaliknya. Gitu. I see. Nah, terus kalau kita kan pasti kan punya kamera ini tuh tujuannya ya namanya action cam, kita pengen merecord kegiatan-kegiatan kita saat beraksi ya. Betul. Bukan cuman kayak ngomong-ngomong cantik, tapi kita lagi lari, lagi nge-trail, lagi hiking, yang dimana tuh kadang kan tangan entah itu berkeringat atau enggak pakai sarung tangan gitu. Kalau kita lagi ini mau daki gitu. Nah, itu gimana tuh? Respon dari pengontrolan touchscreen gimana? Oke. Sejauh ini masih oke banget dan masih responsif gitu. Tapi kalau misal ternyata sarung tangannya tebel banget atau tangannya memang nggak bisa megang kotor misalnya, itu bisa ada voice command kok. Gitu. Kita bisa pakai suara untuk ngontrol si action cam-nya. Gitu. I see. Action apa aja yang bisa dilakukan dengan voice? Banyak banget, kayak misal bisa start recording, stop recording ya, atau nge-shoot foto, itu bisa pakai action cam, atau turn off juga bisa. Gitu. I see. Start recording. Stop recording. Shutdown. Nah, terkait konektivitas, ini pengembangannya apa? Dan ya kalau gue sih sebagai user ya, kayak mau konektivitasnya secepat apapun, klaimnya asalkan datanya gimana nih, prosesnya cepet nggak? Setelah kita ngambil gambar, itu gimana? Betul. Jadi, ngomong-ngomong konektivitas, itu kan memorinya dulu ya. Nah, connect-nya ini by the way dia udah ada internal storage juga. Sesuatu yang nggak ada ya? Nggak ada sebelumnya tuh. Di ya. Action 4 ya? Di Action Cam, bahkan Action Cam lain mungkin ya. Gitu. Jadi ini udah ada internal storage, efektifnya di 24 GB. Ingat ya guys, kata efektif gitu ya. Takutnya baca di on papernya berapa, terus kayak disangka masalah salah. Betul. Karena kan ya teman-teman kalau punya handphone tahu hard disk juga kan totalnya berapa, tapi kepakainya berapa persen gitu. Efektif yang bisa dipakai gitu ya. Betul. Lanjut. Selain itu bisa tetap juga pakai micro SD tambahan. Jadi bisa double tuh, bisa pakai micro SD atau bisa pakai internal storage. Gitu, memorinya bisa gonta-ganti storage-nya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, connect-nya bisa tetap ke handphone pakai aplikasi DJI Mimo, atau bisa colok langsung kabel untuk teman-teman yang mau transfer ke laptop ya, atau ke desktopnya langsung. Gitu. Itu untuk connect ke action cam-nya. Gitu. I see. Karena dia udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1 ya? Betul. Jadi kalau transfer langsung ke handphone pakai tadi aplikasi DJI Memo untuk misal download gambar langsung, itu jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Kasih gambaran ke gue dong, kayak misalnya 1 menit 4
4K 60 fps kurang lebih lah. Tapi pasti tergantung HP juga ya. Betul. Jadi dan koneksi banyak tergantung HP, terus tergantung interference sekitarnya juga. Kalau teman-teman di sekelilingnya banyak gadget-gadget yang saling connect Bluetooth, WiFi juga, itu berpengaruh juga ya. Gitu. I see. Tapi secara on paper beda nggak speednya dibandingkan yang Action 4? Beda. Itu pasti lebih cepat karena teknologi WiFi-nya untuk transfernya itu lebih baru. Gitu. Oke, ke bagian terpenting yaitu spesifikasi dan kualitas dari videonya. Oke, jadi kalau untuk kualitas gambar, sensornya itu tetap dipertahankan 1/1,3 inci. Gitu, seperti seri sebelumnya atau drone-drone DJI yang terbaru juga 1/1,3 inci. Tapi update di prosesornya menggunakan 4 nanometer. Gitu. Kalau ke daya itu lebih efisien baterainya, tapi kalau ke kualitas gambar itu banyak banget. Salah satunya adalah dynamic range-nya udah 13,5 stop. Jadi itu bagus banget buat ketemu objek-objek yang high contrast ya. Perlu recovery di highlight and detailnya, terus shadow-nya gitu. Terus warnanya ini udah 10 bit juga. Gitu. Dan udah pasti ada D-Lock. Ada D-Lock. Sebelumnya itu design like gitu, tapi D-Lock-nya juga belum se-expert sekarang, belum 13,5 stop gitu ya. Jadi kalau sekarang untuk color grading, teman-teman editor nih, colorist itu lebih enak lagi pastinya. Lebih ada fleksibilitas ya. Betul. Buat teman-teman yang emang pengen lebih ngulik di post pro-nya ya. Nah, buat teman-teman yang kurang paham dengan kayak jargon-jargon kayak high dynamic range, simpelnya tuh kalau pas pakai bedanya apa sih yang dynamic range-nya lebih? Gue pertanyaannya. Contoh, kalau teman-teman ketemu backlight misalnya, lagi di pantai nih sunsetan backlight, nah kalau yang high dynamic range atau dynamic range-nya ya, stopnya tinggi, itu biasanya nggak siluet amat lah. Gitu. Kayak jadi, mata kita ya bisa membedakan. Betul. Gitu. Jadi area yang terang, area langit yang silau itu tetap dapat detailnya, awannya tetap dapat, terus area yang gelap atau shadow itu tetap juga dapat tuh detail-detailnya, nggak ngeblok warna hitam bayangan aja. Gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak pengen ibaratnya kayak ngevlog, nggak terlalu mau mikirin terkait pencahayaan kan nggak cuma harus terang ya, tapi kalau terang yang berlebihan juga wash out atau nggak kelihatan jadi detailnya, atau gelap terlalu gelap gitu ya. Terlalu gelap. Nah, jangan kayak kemampuan si dynamic range-nya yang tinggi, dia jadi kayak mata ini ya, kayak mata manusia kan tuh mata kamera paling sempurna ya. Kita bisa membadikan cahaya tuh kayak berbagai macam jenis cahaya kita di mata kita tanpa kita sadar itu canggih banget. Nah, kalau di kamera kan nggak bisa. Nah, dengan high dynamic range ini bisa lebih baik. Jadi pada saat lagi kayak yang tadi bilang kalau ada kayak matahari nggak langsung blackout amat betul. Gitu ya. Gitu. Dan kalau dari resolusinya nih kok dan FPS-nya ya, dia sekarang itu udah 4K 120 fps. Gitu, dan 240 fps tapi di resolusi 1080 atau Full HD. Gitu. Nah, menariknya sekarang ada fitur baru super slow motion, itu bisa sampai 960 fps. 960 itu fps. Slow banget gitu. Jadi buat dramatis. Kalau ditampol ya, gitu bisa lah dapat ini ya. Kibas-kibas rambut tuh pakai itu biasanya ya. Gitu. Tapi itu adanya nanti di editing. Jadi kita shoot dulu biasa. Di post baru betul. Kita bukan post production ya, dia adanya di menunya langsung. Di menunya. Jadi dari galeri di menunya ini di action cam-nya ada opsi untuk masuk ke super slow motion. Gitu. Jadi nggak serta-merta ada menunya langsung sebelum kita shoot ya. Betul. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang nanti udah beli jangan lupa kok nggak ada ini. Ambil dulu, shoot dulu, baru masukin ke super slow motion-nya. Gitu. Oke bro, nih sebenarnya gue ada mental block setiap kali kayak ngebayangin beli action camera. Takutnya FOV itu nggak sesuai dengan style vlogging gue atau nggak style dengan konten gue. Nah, bisa di-share nggak nih? Jadi FOV itu sudut pandang pengambilan gambar ya kok ya. Jadi artinya di dalam kamera itu yang masuk frame itu selebar apa sih gitu. Betul. Ya. Nah, emang action cam ini identiknya biasanya super wide. Gitu. Cuma kekurangan di super wide nih jadi distorsi. Atau gambarnya jadi agak melengkung-melengkung tuh. Kalau ke muka ya jadi melengkung, terus ketemu gedung-gedung atau garis-garis tembok tuh jadi nggak lurus gitu, melengkung. Nah, dia ada fitur di warp-nya atau FOV standar. Jadi lebih sempit, nggak selebar yang super wide, cuman dibikin lurus, jadi nggak distorsi gitu. Jadi buat vlogging normal itu oke tuh, gitu ya. Nggak bikin muka cembung. Ya. Terus apa lagi? Kalau yang tadi ada super wide, terus? Nah terus ada lagi mode-mode videonya ya. Kalau tadi kan FOV-nya, ini mode videonya itu ada hyperlapse yang jelas. Ultralapse same gitu. Terus slow motionnya tadi ya 960 fps gitu. Terus sekarang juga ada super night mode.
Nah, Super Night Mode ini mode malam. Jadi kalau malam udah nggak zaman lagi tuh pakai action cam noise terus gelap gitu ya. Tetap gambarnya terang, terus clear, jernih, tapi detail-detailnya tetap juga nggak asal terang, tapi detail-detailnya tetap kejaga juga gitu. Biasanya kalau di kamera ada mode yang night mode-nya itu ada pembatasan dalam hal resolusi atau kayak dalam hal frame-nya hanya bisa 9:16. Nah, ini bisa Nah, kalau ini enaknya resolusi tetap bisa 4K, cuman FPS-nya aja berkurang jadi 30 gitu. Oke. Bisa bingkainya, frame-nya itu bisa apa aja? Bingkainya tetap sama. Bingkainya bisa sama. 16:9, bisa 4:3. Gitu. Nah, ini kan action cam ya, nggak mungkin kita udah pakai action cam berpikir untuk di-pairingin sama gimbal gitu ya. Nah, ini stabilisasi gimana dan kayak kan kadang susah ya, kita kan kalau action tuh pengen ya beraction gitu. Betul. Nah, apakah ada fitur-fitur yang membantu lagi biar kayak bisa smooth proses produksinya? Ada. Nah, jadi kalau untuk stabilizernya itu ada Rocksteady. Nah, Rocksteady itu supaya kalau goyang-goyang ya kamera goyang-goyang jadi stabil. Terus kalau yang goyangnya lebih ekstrim sampai miring-miring itu ada namanya horizon balancing. Jadi horizontal kan garis horizon. Jadi kalau kameranya miring sampai kayak gini itu tetap lurus gambar framingnya. Gitu. Nah, yang paling ekstrim lagi bukan balancing lagi tapi horizon steady. Itu kameranya udah sampai jungkir balik kayak gini sekalipun ya, jungkir balik itu gambarnya tetap lurus. Gitu. Jadi kita aja yang pontang-panting tapi gambar si subjeknya tuh tetap lurus gitu, tetap garis horizon gitu. Jadi ada Rocksteady, horizon balancing, and horizon steady. Oke, itu sebenarnya sih satu hal bro kayak stabilisasi. Tapi kan kadang kalau nge-shoot sendiri tuh kadang kayak gue suka off frame lah apa-apa. Bagus nih. Jadi kalau selama ini tracking itu kan hanya dimiliki oleh kamera-kamera dengan gimbal. Ya, Osmo Pocket 3. Pocket 3 gitu atau DJI Ronin atau bahkan drone atau bahkan Neo tuh kemarin ya. Nah, kalau action cam ini baru banget. Jadi action cam baru ada fitur trackingnya. Gitu, subject tracking namanya. Tapi bukan action cam-nya yang bergerak, melainkan si action cam-nya ini bisa mendetek objek utamanya dan dia akan nge-crop terus continuous selama videonya itu berjalan. Gitu, supaya subjek utamanya tetap berada in frame, nggak keluar dari frame. Gitu, itu dipakai kalau lagi syuting landscape terus kita mau bikin jadi portrait. Gitu, itu kan rawan banget out frame ya, rawan banget keluar frame. Lu udah pontang-panting ya ternyata nggak masuk frame. Betul, udah goyang kanan, goyang kiri, ternyata kita ngambil frame buat portraitnya misal di tengah, nah itu pasti out frame. Nah, pakai subject tracking ini tetap ngejaga objeknya di dalam atau in frame gitu. I see. Nah, pertanyaannya, kalau kondisinya lagi kayak udah temaram sore, masih bisa nggak tuh? Masih bisa. Nah, ini disclaimer. Jadi trackingnya itu setelah ada di proses editing. Oke, jadi bukan mode sebelum kita mengambil ya, bukan mode sebelum record ya. Kita milih dulu, syuting dulu, terus dipilih yang mana yang mau di tracking. Nanti baru diubah dari format landscape jadi portrait, terus in frame terus nge-lock ke subjeknya. Di kamera langsung atau di aplikasi? Di kamera langsung. Oh, di kamera langsung ya. Gitu. Nah, fitur apa lagi sih bro buat action cam? Kalau menurut pendapat gue kan kalau action cam tuh kayaknya udah ada ceilingnya ya, kayak gitu ya. Nah, apalagi nih, impress me. Tadi tuh dibocorin dikit ya kita di awal ya. Jadi ada fitur underwaternya, kayak bisa ngedeteksi udah nyelam berapa meter, terus bisa ngedeteksi kalau lebih dari 1 meter, automatic record, mencegah lupa nge-record saat nyelam gitu. Nah, selain di dalam air, tracking tadi tracking, terus tracking juga, di daratnya juga. Jadi sekarang udah bisa mendeteksi kita kalau naik gunung misal itu di ketinggian berapa meter gitu. Termasuk elevasinya juga berapa derajat dan tekanan udaranya. Lengkap banget tuh. Jadi buat yang suka naik gunung, ngevlog ya atau trail ya mungkin trail run, tinggalnya trail run pakai ini cocok banget. I see. Tapi kan akan lebih keren kalau datanya itu tuh kayak main game kita bisa pindahin juga sebagai bagian dari videonya. Nah, itu tuh tadi yang lu jelasin itu menjadi bagian jadi videonya juga atau emang cuman buat dilihat di kamera? Bisa ditarik juga dan enaknya ini satu nih ketinggalan. Bisa connect juga ke aplikasi-aplikasi seperti Strava. Gitu, terus ke Apple Watch.
ke Garmin atau merek-merek smartwatch lainnya. Teman-teman bisa cek di websitenya DJI untuk kompatibelnya ya, banyak banget. Pastinya itu Gitu. bisa diupdate terus ya. Betul, Nanti diupdate ada terus. Jadi kalau perangkat apa yang teman-teman baru. juga sepedahan misal, itu ke track tuh. Ada datanya speednya berapa, gitu kan, jaraknya berapa. Gitu. I see. Jadi Kalau naik gunung tadi, elevasinya berapa, tingginya berapa gitu. I see. Jadi semua kegiatan konten lu yang olahraga, orang tuh bisa ngeliat, legit ya. Ini Wes. kayak ada datanya, kayak main game lah, seolah seperti itu. Kadang kan kalau dulu mungkin kayak mesti pakai third party macam-macam, ini sekarang dari DJI-nya langsung udah bisa dan bisa dipindahin asalkan perangkatnya itu masuk dalam compatibility list-nya Betul. DJI ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah si sound-nya nih. Karena kan suara. ya, siapa yang mikirin sih bawa mic, orang gua lagi pengen lari atau nggak pengen trail gitu. Oke, jadi sound quality-nya ini udah oke, udah jernih kalau dipakai langsung ya. Langsung dari mic-nya si Action 5 Pro ini. Tapi kalau mau lebih jernih lagi, teman-teman bisa connect ke DJI Mic 2. Nah, langsung ke transmitternya aja tuh. Oke. Gitu. Ini buat yang temen yang awam mungkin kayak ini enak banget karena nggak usah ada receivernya. Betul. Gitu. Kalau misalnya merek sebelah kan ada mesti Perlu receivernya. Dan repotnya kalau pakai receiver itu pasti ceiling kan jadi kebuka. Ceiling kebuka karena buat nyolok Type-C-nya. Kalau ceiling kebuka udah pasti segel waterproofnya itu jadi nggak berfungsi karena ceilingnya kebuka. Betul. Makanya lebih enak pakai DJI Mic 2, bisa connect langsung tanpa receiver. Via Bluetooth ya. Via langsung Bluetooth, jadi tetap ceilingnya kejaga. Dan asiknya lagi, kalau sekarang bisa connect ke 2 mic langsung. Gitu. Kalau yang 4 nih cuma 1 mic loh. Kalau ini bisa 2 mic langsung. Jadi kalau buat ngevlog misal bareng itu bisa banget. Street interview yang lagi betul. tren sekarang Atau kontennya. podcast berdua itu bisa Podcast. langsung connect. Oke, jadi ya tentunya kalau lu bandingin podcast mana bagus bro pakai action cam, tapi kita lagi ngomongin kondisi-kondisi use case di mana outdoor, kita ya. bikinnya outdoor, Betul. lagi trail. Pastinya lu akan sangat mengapresiasi kamera yang ya kecil segini ya, walaupun memang tentunya nggak fair ya dibandingin dengan kayak kamera cinema lu mungkin yang biasa dipakai studio, tapi lu bayangin lagi nge-trail udah capek. Nah, lu pengen bikin Bisa konten, pakai ini. yang penting connect dan suaranya cukup oke. Nah, ini bisa jadi solusi lah gitu. Kali ini Action 5-nya dikonekkan dengan si DJI Mic 2. Tapi Mic 2-nya itu gua lagi matiin si noise cancellingnya. Tetap di jalanan bising. Kita coba nyalain ininya. Noise cancellation-nya. Ini udah pakai noise cancellation yang langsung terkonek ke Action 5. Gimana kira-kira perbedaannya, kontrasnya jauh nggak antara pada saat pakai si mic dan saat tidak menggunakan mic? Nah, itu bisa lu dengar ya, ada banyak motor lewat-lewat seperti apa suara gua. Nah, yang paling penting ini kan action cam, harapannya kalau gua beli tuh versatile ya. Nah, Yes, use betul. case-nya gimana nih? Aksesorisnya ribet nggak? Kalau aksesorisnya ribet, susah juga. Oke, jadi pertama kalau teman-teman beli Action 5 ini, mau yang basic atau yang combo, itu dapat ini. Nah, ini bumpernya teman-teman ya. Jadi bumper buat lebih tahan banting, tinggal dipakai aja kayak gini. Set. Ya. Nah, jadi lebih tahan banting satu. Kedua, tujuannya adalah buat ini, magnet connector. Nah, supaya teman-teman mudah. Misal lagi nge-shoot landscape kayak gini, terus mau nge-shoot portrait atau bikin reels, tinggal puter gini. Jadi lu nggak usah tongsis lu atau Usah ini dimiringin. Udah, jadi tinggal copot gini aja. Termasuk kalau mau gonta-ganti aksesoris tambahan lainnya. Asalkan Gitu. yang penting bisa nyangkut ke Yang penting bagian connect ke ke adapternya ini atau magnetic lampnya ini. Itu ini magnet kuat banget. Gitu. Iya, buat teman-teman yang penting sebenarnya asalkan ngekliknya benar itu nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah. Gitu. Karena kalau teman-teman suka lihat di luar kan juga banyak orang yang ditempel di mobil supercar Yes, gitu betul. ya. Banyak pakai super cup zoom kayak gitu banyak ya. Jadi yang penting bisa connect ke sini. Kalau aksesoris DJI juga udah banyak banget ya. Cuman kalau misal mau pakai yang lain atau misal ada jenis aksesoris yang DJI nggak bikin nih. Bisa gak sih selama dia connect ke sini langsung ya, ada yang bautnya tuh biasa kok. Iya. Itu bisa karena ke sininya langsung tinggal magnetik aja. Betul. Jadi yang spesifik tuh cuman bagian magnetiknya doang, tapi bagian bolongan itu cukup universal ya sebenarnya. Jadi gitu. kayak quote unquote ibaratnya lu mau beli kayak merek terpati tentunya, tapi yang terpercaya, yang sesuai dengan preferensi lu, yang tentunya yang kuat gitu. Nah itu selama bisa connect ya bisa, skenario-nya tuh jadi bisa kayak bisa di chest strap, Betul. bisa di ya kepala, Nah, kalau yang buat helm kayak gitu ya. buat helm. Dan ini memudahkan juga kalau kita ganti-ganti posisi aksesoris tuh.
Misal kita lagi naik motor, satu ditaruh buat di stangnya, satu ditaruh di helm. I Nah, see. kita mau ganti posisi dari helm ke stang, terus sebaliknya tinggal copot magnetnya aja, pasang lagi kamera. Bener banget. Itu use case yang sangat memudahkan ya. Karena kalau buat yang belum tahu, baru pertama kali tahu action cam, kalau biasanya kan kita mesti buka dulu nih, kayak misalnya ada ininya, kita buka dulu. Terus copot, pasang lagi. Biasanya nggak keburu kalau misalnya kita lagi, namanya juga action cam kan, kayak kadang kita lagi kayak fokus dengan kegiatannya, nggak mungkin kalau misalnya lu lagi nyetir kayak buka ini dulu gitu, kayak itu kan bahaya juga ya. Yes. Nah jadi secara use case magnet ini tuh enaknya gitu, tinggal kayak klik pindah-pindahin itu bisa banget gitu. Tapi di bagian bawahnya itu cukup universal, jadi kalau misalnya lu kayak ngerasa ada merek dari apa yang bukan DJI, tapi DJI nggak ada jenisnya gitu. Ya nggak ada ya DJI-nya, kayak ada Gorilla Pod atau apalah, Joby atau apa yang mungkin lu ngerasa suka ya, selama dia bisa connect ke klem magnetiknya ini ya monggo gitu. Gitu. Oke bro, nih pertanyaan yang setiap edisi action cam keluar nih, kayak kalau gua mancing atau ngapain yang lama-lama recordnya nih baterainya emang tahan bisa nggak lama, atau nggak dia malah overheat, atau nggak malah ke mendadak nge-cut sendiri? Oke, good question nih teman-teman. Jadi baterainya ini dibanding yang Action 4, si Action 5 Pro ini mAh-nya lebih tinggi. Oke. Gitu. Maksimal dia bisa sampai 4 jam nge-record. Ya. Continuous tuh? Continuous, 4 jam nge-record di resolusi 1080 30 fps. 1080. Gitu. Tapi kalau resolusinya misal naik di 4K itu jadi sekitar jadi lebih cepat lah, 3,5 jam kira-kira. Ya wajar lah, resolusi Karena dinaikin pasti kerjanya lebih berat ya, gitu ya. Nah, tapi asiknya baterainya ini bisa tukeran pakai baterainya Action 4 dan Action 3. Jadi kalau teman-teman yang udah punya kombonya misalnya Action 4 atau Action 3 mau upgrade ke Action 5 Pro, itu baterainya masih bisa dipakai, dockingnya juga gitu. I see. Nah, berarti kita konfirmasi ulang nih, berarti bro selama misalnya let's say tadi 1080 kita ini ya, selama 4 jam tuh nggak bakal ke mendadak dia mati? Yes, gitu. Selama, nah dengan catatan nih. Apa namanya, memorinya juga kuat. Oh ya, tentunya gitu. variabel kayak storage-nya pas dan macam-macam itu kalian harus perhatikan juga. Tapi secara kapabilitas atau kemampuan dari si Action 5 Pro ini ya, lu sering banget ada yang nanya ya, kayak di kolom komentar, kayak gua mancing nih bro, kan karena mancing juga kan nggak mungkin selalu mendadak ada actionnya kan. Kita harus taruh, nunggu mendadak ada momennya. Kadang kalau yang edisi-edisi lalu mungkin kayak teman-teman suka ada yang kayak kecewa, ya giliran ada gua dapet ikan dia mati gitu ya. Nah sekarang ini dikelirin ini bisa ya teman-teman ya di Action 5. Nah, oke, kalau bisa, tapi kalau masalahnya masih ada overheating itu gimana? Ada nggak overheating masalah? Oke, sejauh ini sih kita belum menemukan ya overheating ya. Jadi aman gitu. Jadi suhu rendah kayak minus 20 derajat atau suhu yang panas kita belum menemukan adanya problem soal overheat itu. I see. Itu overheat. Tapi kalau teman-teman yang kayak ini kan udah mau deket-deket winter ya buat teman-teman yang kayak misalnya mau traveling ke Jepang, dia mau ke yang daerah-daerah salju misalnya dingin. Nah itu gimana tuh? Ada masalah nggak? Itu so far sih aman ya. Jadi di minus 2, jadi yang tahan 4 jam itu di kondisi normal kayak gini, suhu rumah teman-teman mungkin sampai dengan minus 20 derajat. Minus 20 derajat, itu masih aman, nggak ada penurunan performa signifikan baterai gitu ya, nggak ada, tetap stabil baterainya. Nah, gimana? Tadi kita udah ngomongin banyak dan kita udah kasih lihat kayak beberapa klipnya, semoga kebayang ya. Tapi kalau gue personally bro, yang paling gue suka adalah terobosan di mana the fact dia punya internal storage. Karena kadang gue males banget kayak di tengah jalan, ya setelaten-telatennya kita kan ada waktu di mana kalau lagi traveling, kita lupa tuh malamnya kita backup, akhirannya kita punya SD card yang full capacity, dihapus nggak mungkin. Nah itu untuk kondisi-kondisi seperti itu gue bisa membayangkan tuh life saver banget sih internal storage pada si Action 5 ini. Apalagi kalau syuting outdoor kan tempat-tempatnya susah nyari beli memory card ya, di laut, di hutan itu susah tuh nyari. Iya. Jadi kayak itu untuk kayak hal-hal emergency gue at least ngerasa lebih aman gitu ya. Jadi ada opsi lah, tapi bukan berarti kita polin terus internal storage-nya gitu. Nah itu kalau lu? Kalau gue jujur di fitur-fitur keamanannya tadi, saat nyelam bisa tahu kita udah kedalaman berapa meter, terus lagi daki gunung misal ketinggiannya berapa, elevasinya berapa, itu benar-benar tracker yang biasanya kan perlu alat tambahan tuh. Kalau untuk tahu kayak gitu, ini langsung ada di kameranya.
I see. Dan tapi nggak menampik juga yang paling utama yaitu kualitas videonya si HDR-nya ini yang tentunya buat teman-teman yang nggak mau terlalu kayak banyak kayak post pro itu bisa, dan tapi buat teman-teman yang pengen agak diedit lagi itu juga ada di lock juga gitu. Jadi kayak ada kelebihan untuk kedua tipe konsumen kalau menurut gua. Kalau menurut lu ini sebenarnya buat siapa sih konsumen yang paling tepat gitu ya? Ini benar sih, bisa dua-duanya. Kalau untuk teman-teman yang profesional konten ya, dalam artian nanti di grading lagi ya, serius juga productionnya, itu bisa pakai ini untuk misal ngambil angle-angle yang sulit kalau pakai mirrorless atau DSLR gitu, nge-shoot footage-nya ya, karena tadi udah ada di lock-nya juga, dynamic range-nya juga udah tinggi, udah 10 bit juga, jadi bisa ngejar footage kamera yang lain gitu. Nah, untuk yang casual dalam artian hobi, terus sekedar plug and play, record, udah dia berkegiatan sampai selesai, ini cocok banget juga karena fitur-fiturnya itu banyak juga dalam tanda kutip ya, fitur auto langsung jadi lah. Fitur gitu. cheat code lah, fitur cheat code ya. Terus lu mau tambahin kualitas lu tapi males otak-atik juga, udah ada pakai mic 2 juga gitu kan. Tapi mic 2-nya tetap bisa ya guys, jadi sampai salah kan dikirain kita bonus. Nah, ngomong-ngomong bonus, boleh kasih tahu nggak paketnya apa aja? Oke, jadi dia ada paket basic dan ada paket combo. Kalau paket basic itu dapatnya ini aja, si kameranya aja, terus dapat juga untuk si magnetic lamp-nya, dapat bumpernya juga atau casingnya ini, terus dapat kabel charger, kepala chargernya enggak ya, itu terus dockingnya juga enggak, jadi ngecasnya langsung ke body, terus dapat juga mounting untuk di helm tuh. Gitu. Oh, itu basic pun dapat mounting basic di yang helm. buat cengkung gitu ya bentukannya ya. Gitu. Yang kayak ada double tip 3M gitu. Oke, teman-teman pernah tahu ya. Gitu ya. Itu untuk yang basicnya. Tapi kalau untuk yang kombonya basically sama kayak tadi, cuman ada lebihnya adalah baterai totalnya 3. Jadi 2 plus 1 gitu. Terus dapat charging dock atau charging desktop, jadi bisa ngecas di luar, nggak ngecasnya di body lagi. Dan dapat juga selfie sticknya. Gitu. Oh iya, ininya juga dapat 2 nih. Untuk yang jadi magnetiknya untuk yang combo. Jadi bisa taruh misal satu di helm, satu di stang, atau satu di selfie stick, satu di tripod lain itu bisa. Dapat 2. Tanam aja tuh kalau misalnya nggak mau pindah-pindahin. Gitu. Harganya selisihnya nggak banyak. Jadi kalau yang basic tadi di 6 jutaan, kalau yang combo itu 7 jutaan. Gitu. Jadi worth the value banget. Gitu. 7 juta dapat action cam secanggih ini, baterai 3, dapat docking, dapat selfie stick dan lain-lain. Oke, semoga video tadi itu bisa membantu lu untuk bikin decision apakah ini Action 5 itu buat lu atau bukan. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa reach out ke kita. Kalau misalnya untuk channel ini bisa tulis di kolom komentarnya ataupun di Instagram. Kita ada namanya Instagram khusus untuk yang perlengkapan kreator dan travel, namanya Wia Creator Travel Gear. Linknya gue taruh di description box dari video ini juga. Nah, kalau lu pengen ditanya mesti kemana? Oke, boleh DM di Instagram gue, itu @cennavi, N-nya 2 pakai V. Gue taruh juga linknya di description box dari video ini. Gue Andrew. Gue Sena. See you on the next video. Bye.